Bergabung lagi dengan saya pada mata kuliah Biostatistik. Jadi kali ini kita akan membahas bersama ya mengenai bagaimana caranya untuk mengolah dengan menggunakan uji regresi linear sederhana. Kemarin pada materi untuk syarat apa saja yang harus terpenuhi apabila kita ingin menggunakan uji regresi linear ini bisa dilihat pada video saya sebelumnya ya, yang mengenai koefisien korelasi dan regresi. Oke, baik. Langsung saja kita lihat untuk tahap-tahapannya untuk melakukan uji menggunakan regresi linear sederhana. Oke, di sini kita mempunyai dua variabel ya. Yang langkah pertama, yang pasti kita harus mengisi terlebih dahulu variabel view-nya. Nah, di variabel view ini kita isikan, di sini saya sudah isikan di data view-nya ya. Dan langsung muncul untuk variabel view untuk tenaga kesehatan dan juga puskesmas. Nah, di sini kita isikan untuk variabel view-nya, untuk variabel independennya, itu di sini adalah tenaga kesehatan atau nakes ya, di sini saya singkat dengan nakes. Kemudian untuk variabel dependennya di sini adalah puskesmas. Nah, karena untuk regresi linear ini yang kita bisa olah itu adalah yang menggunakan skala ukur numerik ya. Sehingga di sini setelah variabel view saya isi, kemudian langsung ke data view. Nah, di data view nanti bisa diisi di sini. Saya isikan di sini 30 variabel. Untuk tenaga kesehatan sudah saya isikan sejumlah 30 sampai ke bawah. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu puskesmas juga saya sudah isikan angka-angkanya di sini sebanyak 30 variabel. Nah, setelah kita selesai untuk mengisi variabel view, kemudian pindah ke data view untuk mengisi data-data yang sudah ada, yang sudah kita lakukan penelitian, sehingga kita sudah mendapatkan data tersebut ya, sehingga kita tinggal mengolahnya di situ. Kemudian kita klik untuk analyze, untuk menu analyze ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, yang kita pilih itu adalah yang regression. Nah, regression kemudian kita tarik ke kanan dan pilihlah yang linear. Setelah kita klik linear ini, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Linear regression ya. Nah, nanti di sini akan muncul karena tadi jumlah variabelnya yang saya isikan itu adalah jumlah puskesmas dan juga jumlah tenaga kesehatan. Kemudian nanti akan muncul di sini semuanya. Setelah itu kita pindahkan untuk variabel dependennya, itu kita masukkan ke sini. Kolom ini kita masukkan dependen variabelnya, yaitu adalah jumlah puskesmas. Kemudian untuk variabel independennya kita masukkan ke sini, ke independen, kolom independen. Nah, di sini adalah variabel independennya, yaitu jumlah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan atau tenaga kerja ya. Di sini saya singkat dengan tenaga kesehatan, yaitu nakes. Kemudian yang kita pilih setelah kita memindahkan untuk dependen dan independen variabel ini, yaitu adalah yang metode ini. Metodenya kita pilih metodenya yang enter. Dan yang lain kita abaikan saja. Yang di sini tidak perlu kita pilih, kemudian kita langsung klik OK. Ya, setelah kita klik OK, kemudian nanti akan muncul hasil output-nya seperti ini. Ini adalah tabel yang pertama yang muncul, yang di atas sendiri. Nanti hasil output-nya untuk yang pertama itu adalah variabel enter or remove.
Nah, di sini ini kita bisa lihat untuk variabel apa saja yang sudah kita proses, sudah kita olah. Nah, di sini akan muncul variabel apa saja yang kita proses. Jadi di sini yang muncul adalah variabel enter, itu adalah jumlah tenaga kerja. Dan juga dependent variabelnya yaitu adalah jumlah puskesmas. Jadi yang sudah terproses di sini adalah yang variabel tenaga kerja dan juga jumlah puskesmas. Oke, setelah itu kita lihat di bawahnya lagi. Hasil output yang kedua itu adalah model summary. Nah, model summary ini kita bisa lihat hasilnya. Ini adalah interpretasi hasil output keduanya. Di sini berarti ada nilai R square atau determinan, adjust R square, dan standard error of the estimation. Yang kita lihat nanti hanyalah yang R dan R square ini. Nah, interpretasinya untuk hasil output yang kedua, untuk model summary ini yaitu di sini kita bisa lihat nilai R atau nilai korelasinya. Seberapa besar sih pengaruhnya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pengaruhnya variabel X itu independen, Y itu adalah dependent ya. Jadi di sini terlihat nilai korelasi atau R-nya adalah 0,776. Jadi interpretasinya itu adalah jumlah tenaga kesehatan dan puskesmas itu menunjukkan hubungan yang kuat dan berpola positif. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi di materi saya mengenai regresi. Nanti akan koefisien korelasi dan regresi di situ ada keterangannya. Bagaimana kita bisa menilai hubungan ini, apakah kuat, sangat kuat, lemah, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dilihat di situ. Nah, di sini karena ini adalah 0,776 sehingga hubungannya sangat kuat dan berpola positif karena di sini tidak ada minusnya, tidak ada tanda minusnya sehingga berpola positif. Jadi kesimpulannya sehingga semakin bertambah jumlah tenaga kesehatannya ya, tenaga kesehatan ini sebagai variabel independen, maka semakin bertambah pula jumlah puskesmas, yaitu untuk variabel dependennya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi, yang kita lihat adalah nilai R square-nya. R square ini atau determinan di sini hasilnya menunjukkan angka 0,602. Jadi di sini menunjukkan bahwa seberapa baik model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel independen dan variabel dependennya. Jadi persamaan garis regresi yang diperoleh itu baik untuk menjelaskan jumlah tenaga kesehatan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai R square ini atau determinan ini bisa untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya, besarnya pengaruh X terhadap Y, variabel independen terhadap variabel dependennya. Jadi kalau R square-nya adalah 0,602, berarti variabel X pengaruh variabel X terhadap variabel Y itu adalah 0,602. Jadi X itu berpengaruh 60,2% terhadap variabel Y. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi untuk tabel di bawahnya. Hasil output yang ketiga di sini adalah ANOVA. Nah, interpretasinya untuk hasil output yang ketiga ini adalah nilai sig atau p-value di sini ya. Bisa kita lihat nilai p-value-nya adalah 0,000. Jadi, p-value kurang dari 0,05. Sehingga model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan karena P kurang dari 0,05. Dengan kata lain, di sini berarti ada pengaruh ya antara variabel X terhadap variabel Y. Seperti itu.
Kemudian di sini kalau untuk regresi linear sederhana saja, kita bisa lihat untuk nilai sigma saja. Namun nanti apabila kalian ingin melihat untuk analisis regresi linear berganda, nanti bisa dilihat juga untuk nilai F-nya di situ. Karena ini regresi linear sederhana, jadi cukup ini saja ya, untuk p-value saja. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya untuk hasil output yang keempat. Nah, yang perlu diingat untuk rumus persamaan regresi linear sederhana yaitu adalah Y sama dengan A plus B kali X atau variabel X-nya. Nah, jadi kalau untuk mengetahui nilai koefisien regresi, kita bisa lihat nilai A-nya, angka konstannya. Angka konstan dari unstandardized coefficient ini itu menunjukkan angka, nah ini konstan. Angka konstan ini adalah nilai A. Sehingga nilainya adalah 3,116. Nah, jadi nilai kita masukkan ke persamaan ini, kita bisa lihat Y sama dengan A ini adalah nilai konstannya, yaitu 3,116. Kemudian nilai B-nya kita bisa lihat yang di bawahnya. Nilai B ini itu menunjukkan angka koefisien regresinya. Nah, angka ini itu yang mengandung arti bahwa penambahan satu variabel jumlah nakes atau sebagai variabel independennya atau variabel X-nya, maka jumlah puskesmas akan meningkat sebesar 0,033. Nah, jadi untuk persamaan regresi linearnya, persamaan regresi linear sederhananya yaitu Y sama dengan 3,116 plus 0,033 kali X1, seperti itu. Kemudian kita untuk melihat apakah ada hubungan atau tidak, kita bisa lihat untuk nilai sig-nya ini. Nilai sig di sini itu adalah yang jumlah tenaga kerja ya, adalah 0,000. Nah, bisa dilihat di situ untuk melihat apakah ada hubungan, apakah ada pengaruhnya, kita bisa lihat di situ. Namun kalau misalkan kita hanya cukup untuk melihat apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh antara dua variabel saja, itu cukup kita gunakan untuk uji korelasinya, untuk menggunakan uji korelasi saja. Tetapi apabila kita ingin melihat seberapa besar pengaruhnya antara variabel X terhadap Y, maka kita bisa menggunakan uji regresi ini ya, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk hasil output regresi linear sederhana ada 4 ya, ada 4 tabel. Yang pertama adalah yang variabel enter remove, untuk melihat apa saja sih variabel yang sudah diproses di situ, bisa dilihat di hasil output 1 ini. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat untuk melihat seberapa besar pengaruhnya, kita bisa lihat di sini untuk model summary di nilai R. Seberapa kuat dan juga seberapa besar kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk hasil output yang ketiga, kita untuk melihat apakah ada pengaruhnya atau tidak di sini. Di sini adalah model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan karena p-value kurang dari 0,05. Kemudian yang hasil output keempat, kita lihat di sini untuk model persamaan regresinya. Untuk melihat variabel X bertambah seberapa besar apabila nanti seberapa besar bertambahnya variabel Y apabila variabel X itu bertambah setiap 1 unitnya. Ya, jangan
terbalik ya, variabel puskesmas ini adalah variabel Y ya, variabel Y, kemudian variabel X-nya itu adalah yang jumlah tenaga kesehatan. Jadi karena di sini model persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B kali X, berarti Y di sini itu adalah puskesmas, variabel puskesmas. Jadi variabel puskesmas akan bertambah sebesar. Kita lihat nilai konstannya. Kita lihat nilai B-nya, nilai B-nya itu berapa? Berarti di sini 0,033. Apabila jumlah nakes atau variabel X-nya bertambah setiap 1 unit. Seperti itu ya. Jadi untuk uji regresi linear sederhana ini bisa digunakan apabila kita mempunyai dua variabel yang berskala numerik ya, variabel independen, satu variabel independen dan satu variabel dependen. Apabila kita nanti mempunyai lebih dari dua variabel, kita bisa menggunakan uji one way ANOVA. Kemudian nanti apabila kalian mempunyai variabel independen yang lebih dari satu, kemudian variabel dependennya itu satu, misalkan untuk variabel independennya itu ada 3, kemudian misalkan judulnya seperti ini, faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian hipertensi pada lansia. Nah, nanti faktor-faktornya itu kan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi itu kan ada banyak ya untuk variabel independennya. Nah, kalian bisa gunakan untuk ujinya menggunakan uji regresi linear, bukan yang sederhana, berganda seperti itu. Nah, kalian bisa gunakan uji linear berganda apabila variabel independennya lebih dari satu. Nah, dengan catatan itu harus yang skalanya numerik. Namun, apabila skalanya itu kategorik, bisa gunakan uji regresi logistik. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pada video kali ini. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.